Ya, kita masuk ke informasi yang pertama pemirsa, di mana Kementerian BUMN berpendapat pembengkakan nilai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah hal yang wajar. Pembengkakan harga diperkirakan terjadi karena keterlambatan proyek akibat pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyampaikan pembengkakan nilai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah hal yang wajar. Staf khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulinga mengatakan pembengkakan terjadi karena beberapa hal seperti perubahan desain dan harga tanah. Pembengkakan harga juga terjadi karena keterlambatan proyek akibat pandemi COVID-19. Bisnis para pemegang saham kereta cepat terganggu oleh pandemi. Sebagai gambaran, PT Kereta Api Indonesia terpukul oleh pandemi COVID-19, jumlah penumpang kereta api turun sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dana sesuai dengan yang telah dipersiapkan. Kemudian jasa marga juga terkena dampak COVID-19, kapasitas tol Indonesia tidak terisi penuh. Kondisi yang berat tersebut membuat pemerintah mau tidak mau terlibat dalam pembangunan kereta cepat dan memberikan pendanaan. Menurut Arya, di pemerintah dari negara manapun terlibat dalam pendanaan untuk kereta cepat, keterlibatan pemerintah merupakan langkah yang harus diambil untuk menjaga perkembangan proyek yang telah mencapai 80% tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, ini terkait dengan kereta cepat, kemarin juga sempat meramaikan berbagai lini masa ya, Mang ya. Termasuk saya memperhatikan beberapa sosial media, salah satunya Instagram begitu ya. Ini cukup ramai dengan berita ini, termasuk juga platform-platform berita online. Bagaimana kemudian akhirnya pembengkakan biaya kereta cepat akhirnya harus menjadi beban APBN nih, Mangi. Karena memang di awalnya ini sebetulnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dolar Amerika atau setara 86,5 triliun. Tetapi kini membengkak ke level ataupun ke angka 8 miliar dolar, Mang. Ini peningkatannya cukup luar biasa, mencapai 114,24 triliun rupiah dari yang sebelumnya hanya 86,5 triliun rupiah. Nah, ini berarti akhirnya beban negara semakin besar, bahkan ini agak sedikit bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah sebelumnya bahwa tidak akan mendanai proyek ini dari APBN melainkan dari konsorsium kereta cepat tadi. Kalau Mangi lihatnya gimana untuk masalah ini? Tapi beberapa pihak juga ada yang menyatakan bahwa kalau kereta cepat ini beroperasi sampai 40 tahun ke depan pun Fajar ini akan tetap merugi gitu. Padahal sebenarnya kalau saya pribadi ya, soal kereta cepat Jakarta-Bandung pengen cepet-cepet jadi sih Fajar, karena bisa membuat masyarakat ya, terutama dari Jakarta ke Bandung itu lebih cepat untuk jarak tempuhnya yang biasanya mungkin kalau kita lewat tol itu sekitar 2-3 jam kali ya. Tapi kalau mungkin dengan kereta cepat pastinya lebih cepat lagi nih. Kalau Fajar sendiri gimana? Kalau saya justru melihatnya dari perspektif orang di luar Jawa kali ya, Mang ya, di luar Jakarta dan Bandung. Mungkin ada saja sih dalam hati gitu ya. Ini bagaimana perasaan teman-teman di luar sana melihat sepertinya Jakarta lagi, Bandung lagi yang dikembangkan begitu ya. Padahal semua infrastrukturnya sudah tersedia begitu ya. Kenapa kemudian akhirnya Jakarta-Bandung dipilih? Ya mungkin kita harus lihat lagi kenapa alasan-alasan pembangunan proyek kereta cepat ini. Tapi kalau saya sih sebetulnya inginnya ratakan dulu saja infrastruktur yang ada di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah lain. Kereta non cepat saja itu belum tentu ada begitu di semua daerah untuk menunjang mobilitas penduduk ataupun barang. Nah, tapi memang kita doakan akhirnya proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan bebannya semoga bisa semakin ditekan ya. Amin. Dan semoga